Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Baik semuanya, bagaimana keadaan hari ini? Sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan. Apabila teman kalian pada hari ini ada yang dalam keadaan sakit, kita doakan mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan dan bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Untuk materi hari ini yaitu menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Baik anak-anakku, kita membuka relung kalbu. Wahai pemuda yang mulia hatinya, ketahuilah bahwa pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah disertai dengan akal, hati nurani, dan nafsu. Dalam dimensi nafsu, keadaan manusia tidak jauh berbeda dengan hewan atau binatang. Sama halnya dengan hewan, manusia membutuhkan makan dan minum. Yang membedakan adalah cara makan dan minum manusia bisa lebih mulia dari cara makan dan minumnya binatang. Kesamaan yang lain adalah manusia dan hewan sama-sama memiliki dorongan seksual dan kebutuhan biologis. Adapun yang membedakan adalah manusia diajarkan cara menyalurkan kebutuhan biologis yang lebih baik, lebih mulia, dan bermartabat. Maha suci Allah yang menghendaki manusia untuk menjadi makhluknya yang mulia dan martabat, termasuk dalam hal menyalurkan kebutuhan biologis. Allah memberikan karunia nafsu biologis agar manusia dapat memiliki generasi dan keturunan. Di samping itu, Allah mengajarkan agar hubungan seksual itu dilakukan dengan cara yang halal, baik, sehat, dan bermartabat. Hubungan itu dimulai dengan proses perkenalan atau dengan istilah ta'aruf antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian berlanjut dengan lamaran atau khitbah, lalu diteruskan dengan prosesi akad nikah. Setelah itu mereka berdua menjalankan hubungan suami istri dalam bingkai rumah tangga yang bahagia. Demikian indah ajaran Islam. Meskipun demikian, banyak pemuda-pemudi yang tidak memahami keluhuran ajaran manusia terjerumus kepada budaya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan tanpa dilandasi tali pernikahan. Bahkan pergaulan bebas saat ini juga mengarah kepada hubungan seksual antara sesama laki-laki dan sesama perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Mereka tidak menyadari bahwa hal itu merupakan larangan keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan harkat dan martabat manusia menjadi lebih rendah dari yang namanya binatang. Mereka hanya mengedepankan nafsu dan mengesampingkan hati nurani serta akal yang sehat. Anak-anakku muslimah yang cerdas, maka muda adalah masa yang sangat penting dan menentukan. Masa di mana di sisi lain diwarnai dengan keinginan, cita-cita, dan rasa cinta yang meledak-ledak luar biasa. Maka kita ini istilahnya dengan masa adolescensi, masa topan badai, masa sedang perkembangan yang sangat dahsyat. Tetapi anak-anakku, saat inilah waktunya yang paling tepat bagi kalian memahami mengenai pentingnya menjaga diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oleh karenanya, mari kita jadikan potensi biologis menjadi kekuatan untuk melestarikan kehidupan manusia yang bermartabat, berkualitas, bernilai, dan penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, marilah kita kaji tentang firman-firman Allah yang terkait dengan masalah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Az-zaniyatu waz-zani,
fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Zina adalah hubungan intim yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan di luar nikah. Dalam Islam, apapun bentuk zina, hukumnya haram. Haramnya zina telah dijelaskan dengan sangat tegas oleh Al-Quran dan hadis. Rasulullah bersabda, "Ma min dambin ba'da syirki a'zamu indallah min nutfatin wadu'aha rajulun fi rahmi la yahillu lahu." Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik selain dosa seseorang yang menumpahkan spermanya pada rahim yang tidak halal. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Kemudian bahaya pergaulan bebas itu menjerumuskan pada kebiasaan mengkonsumsi makanan atau minuman haram seperti minuman keras dan obat terlarang. Kemudian juga mampu menjerumuskan pada perbuatan zina, menjerumuskan pada berbagai tindakan kriminal, menyebabkan hancur dan hilangnya masa depan, menimbulkan kebencian masyarakat umum, dan mengganggu ketertiban umum. Imam Syaiuti pernah menegaskan bahwa akibat berzina yang ditimpa di dunia, yang pertama yaitu menghilangkan wibawa. Yang kedua, mengakibatkan kefakiran, harus mengeluarkan biaya untuk memenuhi nafsu birahinya yang pada dasarnya tidaklah sedikit, dan kedua faktor inilah yang akan mengakibatkan para pelaku zina jatuh miskin. Kemudian bisa mengurangi umur. Kenapa? Karena perbuatan tersebut akan mengakibatkan umur pelaku zina berkurang lantaran akan terkena penyakit yang dapat mengakibatkan kematian. Jadi selama hidupnya nggak bisa senang. Kenapa? Karena menahan rasa kesakitan yang sangat luar biasa. Kemudian ada 3 hal yang akan dijatuhkan akibat berzina di akhirat, yaitu mendapatkan murka dari Allah, karena perbuatan zina merupakan salah satu dosa besar sehingga para pelakunya akan mendapatkan murka dari Allah kelak di akhirat. Kemudian pada saat hari perhitungan amal, yaitu fi yaumil hisab, para pelaku zina akan menyesal karena mereka akan diperlihatkan betapa besarnya dosa akibat perbuatan zina yang dia lakukan semasa hidup di dunia. Penyesalan hanya tinggal penyesalan, semua sudah terlanjur dilakukan. Kemudian juga akan mendapatkan siksa di neraka. Para pelaku perbuatan zina akan mendapatkan siksa yang berat dan hina di neraka. Nah, juga termasuk hutang. Itu ditegaskan oleh Rasulullah melalui sabdanya yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. Beliau pernah menyatakan bahwa berbaktilah kepada orang tuamu, niscaya anak-anakmu akan menjadi anak-anak yang berbakti. Hindarilah zina, sehingga niscaya istrimu tidak akan berzina. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dan sanadnya dinilai hasan oleh Al-Munziri. Belum lagi penyakit ganas akibat zina. Penyakit-penyakit yang ditimbulkan akibat zina antara lain yaitu sifilis, yaitu jenis penyakit menular yang disebabkan oleh aktivitas bakteri, timbul akibat hubungan seks kotor seperti seks bebas dan sejenisnya. Penyakit ini terdiri dari beberapa tingkatan yang sangat menyiksa penderitanya. Kemudian ada
Menoreh. Menoreh itu adalah penyakit yang dapat merusak sistem reproduksi baik pada laki-laki maupun perempuan. Penyakit ini dapat menimbulkan kemandulan, memiliki keturunan, dan merusak fungsi indung kemih serta alat reproduksi. Selain itu juga ada herpes genitalia, yaitu penyakit yang disebabkan virus bakteri yang menyerang kulit manusia dan masuk serta dapat merusak sistem saraf, mata, dan organ tubuh lainnya. Herpes yang menyerang alat reproduksi ditandai dengan meningkatnya suhu badan, demam, dan nyeri yang sangat hebat, luar biasa sakitnya. Kemudian juga ada AIDS, yaitu penyakit hilangnya kekebalan tubuh dan tidak dapat diobati. Jika seseorang sudah terserang AIDS, maka penyakit-penyakit lainnya akan menjangkiti seperti kanker ganas, radang paru, infeksi parasit di otak, dan keadaan penderita seperti orang yang sedang sakarat. Hal ini membuat penderita AIDS tidak dapat disembuhkan. Agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas, maka peserta didik mau bergaul dengan orang-orang yang soleh. Berkumpullah dengan orang soleh, ya. Kemudian juga harus mau berpakaian dan berperilaku sesuai dengan yang sudah ditentukan, menutup aurat dan sebagainya. Kemudian hikmah larangan zina. Jadi diharamkannya zina tentu ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Antara lain yaitu menjaga martabat manusia dan membedakannya dari binatang, memelihara keturunan, memelihara status waris dan wali dalam pernikahan, mencegah tumbuh dan berkembang berbagai macam penyakit kelamin dan lain sebagainya. Kemudian juga mampu menumbuhkan sikap percaya antar pasangan. Nanti kalau sudah menikah pasti akan saling percaya. Kenapa? Karena masing-masing pasangannya mampu menjaga dirinya, mampu menjaga kehormatan. Oleh karenanya katakan tidak pada pergaulan bebas dan jangan pernah mendekati zina. Sebagai evaluasi pembelajaran kita hari ini, ada 4 pertanyaan yang harus kalian jawab dengan benar. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan Muhtatim hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.